wa asluha wa ussuha huwa al-imanu wal amalu salih. Yang pertama, sebab terbesar untuk apa? Yaitu agar seorang itu bisa hidup berbahagia, baik di dunia ataupun di akhirat, dan merupakan asalnya dan pondasinya adalah al-imanu wal amalu salih, adalah keimanan dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Perhatikan syaratnya. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Iman dan amalan saleh. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka niscaya kami jadikan kehidupan dia itu adalah kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas mereka di akhirat pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jaba'a bainal iman wal amali salih bil hayati tayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dan menjanjikan man jama'a bainal imani wal amali salih, siapapun yang dia bisa mengumpulkan dua perkara ini, keimanan dan amalan saleh. Dengan apa? Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Bil hayati thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Pada kehidupan di dunia ini, dan dengan balasan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini adalah sebab utama, karena itu diletakkan di poin awal. Dan yang bisa mencapai ini adalah orang yang beriman dan amalan soleh. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sebab-sebab untuk orang bisa berbahagia itu ada yang sebab-sebabnya adalah sebab diniyah, ya, sebab-sebab dari sisi agama. Dan ini tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Ada sebab-sebab tabi'iyah, sebab-sebab alami, semua bisa. Sebab-sebab amaliyah, orang melakukan ini dia merasa senang, bisa, ada. Ya. Ada yang bisa dilakukan oleh semua orang, ada yang bisa hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan sebab terbesar itu adalah iman dan amalan soleh. Ya, tanpa keimanan dan amalan soleh, walaupun dia mengatakan bahagia, saya happy dan lain sebagainya, itu adalah kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu, ya, hanya kesenangan sesaat, tetapi di situ diiringi dengan ya kegelisahan, kesedihan yang lebih banyak daripada kesenangannya. Taib, qala wa sababu dzalika wadih. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-musmir lil amali salih al-muslih lil qulubi wal akhlaq wad dunya wal akhirah ma'ahum usulun wa asasun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis surur wal ibtihad wa asbabil qalqi wal hammi wal ahzan. Dan sebabnya itu jelas. Ya, kenapa kok orang yang beriman dengan keimanan yang membuahkan amalan saleh, yang keimanannya itu memperbaiki hati dan akhlak, memperbaiki dunia dan akhiratnya, kenapa kok mereka atau ini keimanan ini adalah sebagai sebab yang utama seorang itu untuk bisa hidup berbahagia? Karena ma'ahum usulun wa asasun. Seorang yang beriman dan beramal saleh, mereka memiliki prinsip, mereka memiliki keyakinan, pondasi, ya, yang ada di dalam hati mereka, yang dengan pondasi ini, yang dengan prinsip ini, mereka bisa bersikap dengan benar terhadap seluruh yang datang pada mereka. Apakah itu sebab-sebab, ya, apakah itu sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan, kegembiraan, ataupun sebaliknya sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan, kegelisahan. Ya, artinya yang harus kita pahami, seorang yang berbahagia itu bukan orang yang tidak menghadapi masalah sama sekali, bukan. Ya. Seorang yang berbahagia bukan berarti di dalam kehidupannya dia mendapatkan kenikmatan terus, sehingga kehidupannya senang terus. Enggak, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi seorang yang berbahagia adalah ketika apapun yang menimpa dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, dia bisa mensikapinya dengan sikap yang benar. Apakah yang terjadi pada dirinya adalah berupa kesenangan, atau sebaliknya yang terjadi pada dirinya adalah berupa musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala?
Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', di dalam muqaddimahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pembaca. Beliau di muqaddimah mengatakan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb, pencipta, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk melindungi dan menolongmu di dunia dan akhirat. Ini doa yang pertama. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada. Ya. Dan doa yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Dan agar Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dia bersabar, dan ketika dia melakukan dosa istighfar, dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesenangan dia bersyukur, mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, mendapatkan ujian dia bersabar, dan ketika dia melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Fa inna haula'i tsalas. Karena 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan dia bersabar, kalau dia melakukan dosa dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini unwanus sa'adah, adalah alamat tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Ya. Kenapa demikian? Karena perhatikan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengambil ini, menukilkan ini dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Ya, di muqaddimah juga. Ya, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan kenapa? Karena 3 perkara ini adalah perkara yang pasti terjadi pada manusia. Ya, pasti kita akan mendapatkan kesenangan. Pasti kita juga mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Ya. Ada yang hidupnya sama sekali tidak senang. Tidak ada kenikmatan. Berapa banyak kenikmatan? Ya. Enggak lepas kehidupan kita itu dari kenikmatan dari Allah. Hidup kita merupakan kenikmatan dari Allah. Tapi ada juga saatnya kita bersedih, ada ujian, ada cobaan, ada masalah yang kita hadapi. Ada manusia yang lepas dari masalah? Enggak ada. Ada manusia yang lepas dari ujian dan cobaan? Enggak ada. Begitu juga kita ini pendosa. Kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam itu khata',
Dan ingat sekali lagi, khata itu bukan sekedar melakukan kesalahan, tapi sering melakukan kesalahan. Tukhti'una bil-laili wan nahar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu melakukan kesalahan malam dan siang. Artinya sepanjang waktu mungkin kita salah, ada salah kita. Semuanya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, ya, ketika ketiga perkara ini ada pada semuanya, tapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya apa? Bagaimana sikap seseorang di dalam menghadapinya. Seorang yang beriman, dia menghadapi kenikmatan dengan syukur, dia menghadapi ujian dan cobaan, musibah dengan kesabaran, dan dia ketika dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah sekali lagi apa? Keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman, seluruh perkaranya itu baik untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak bisa atau tidak terdapat kecuali hanya pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan ini baik untuknya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan ini baik baginya. Siapa yang bisa demikian, kata Rasulullah? Hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan apa? Selaras dengan ayat yang kita bacakan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naqtafillahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.